keutamaan dan manfaat sedekah. Sedekah dapat meredakan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murka Allah taala. Kedua, sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun naro walau bisikki tamrah." Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Yang keempat, pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas." Setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Wa kana Abu Marsad la yukhti'uhu yawm illa tasaddaqa fihi bisyai'i walau ka'katan au basalatan au kadza. Tidaklah satu hari Abu Marsad berbuat suatu kekeliruan, melainkan ia segera bersedekah dengan sesuatu apa saja di hari itu juga, meskipun hanya dengan sepotong kue atau bawang putih atau semacamnya. Yang kelima, pada amalan sedekah terkandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu maradhakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. Yang keenam, demikian pada amalan sedekah ini juga terkandung penawar berbagai jenis penyakit hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengeluhkan kekerasan hatinya, "In aradta talyina qalbika fa'at'im al-miskina wamsah ra'sal yatim." Jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Yang ketujuh, bahwa Allah menolak berbagai macam musibah dengan sedekah. Sebagaimana dalam wasiat Yahya kepada Bani Israel, "Wa amurukum bis sadaqah fa inna masala dzalik kamasali rajulin asara al-adu fa awsaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqala anna afdihi minkum bil qalil wal kasir faqada nafsahu minhum." Allah memerintahkan kepada kalian bersedekah, maka perumpamaan hal itu seperti ibarat seorang laki-laki yang ditawari oleh musuh. Kedua tangannya diikat ke lehernya, lalu mereka membawa pria tersebut untuk mereka penggal lehernya. Lalu tawanan ini berkata, "Saya tebus diriku dari kalian dengan tuntutan tebusan sedikit dan banyak." Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. Yang kedelapan, bahwa seorang hamba baru bisa sampai pada hakikat kebajikan sejati melalui amalan sedekah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim."
Ali Imran surat ketiga ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kesembilan, bahwa seorang yang bersedekah didoakan oleh seorang malaikat di setiap harinya. Berbeda terbalik dengan orang yang menahan hartanya. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikat talafa." Tiada sehari pun yang dilewati oleh para hambanya melainkan turun dua orang malaikat. Maka satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak." Dan malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahannya." Kesepuluh, bahwa pelaku sedekah dikaruniakan keberkahan baginya pada hartanya. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut dengan sabdanya, "Mana qasat sodakotun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Sahih Muslim. Yang ke-11, bahwa tidak ada harta yang tersisa bagi pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Ali Imran surat ketiga ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ke-12, bahwa Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha fardhan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Keutamaan sedekah ke-13, bahwa pengamal sedekah akan dipanggil dari arah pintu khusus dari pintu-pintu surga, pintu yang disebut dengan pintu sedekah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudi fil jannah ya abdallah hadza khairun faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholati." Barang siapa yang menginfakkan sepasang barang di jalan Allah, di surga dia akan dipanggil, "Wahai hamba Allah, pintu ini adalah lebih baik." Maka barang siapa dari kalangan pengamal sholat akan dipanggil dari pintu sholat, dan siapa dari kalangan praktisi jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa dari ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa dari kalangan pengamal puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak adakah orang yang dipanggil dari banyak pintu-pintu penting tersebut?" Maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, ada, dan aku harap engkau termasuk dari mereka."
Sahih Muslim. Ke-14, bahwa tiadalah amalan sedekah ini ketika berkumpul dengan amalan puasa, dengan mengantarkan jenazah serta menjenguk orang sakit pada satu hari yang bersamaan, melainkan demikian itu menjadikan pelakunya masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, lalu siapa di antara kalian yang telah mengantar jenazah? Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menjawab, aku. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, lalu siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menjawab, aku. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, lalu siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali menjawab, aku. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah semua ini berkumpul pada diri seseorang, melainkan ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ke-15, bahwa pada amalan sedekah terdapat di dalamnya kelapangan dada, kenyamanan dan ketenangan hati. Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil, perumpamaan orang bakhil dan orang yang bersedekah seperti ibarat dua orang yang mengenakan dua baju yang terbuat dari besi, melekat dari kedua buah dadanya hingga tulang selangkanya. Adapun orang yang bersedekah, tidaklah ia bersedekah melainkan semakin lapang bajunya untuk memenuhi bagian-bagian kulitnya hingga menutupi jari-jarinya dan menghilangkan bekas-bekas. Sedangkan orang bakhil, maka tidaklah ia enggan menginfakkan sedikit pun dari hartanya, melainkan setiap lingkaran semakin mengerat pada tempatnya. Orang itu berusaha merenggangkannya, tetapi tidak merenggang-renggang juga. Ke-16, bahwa orang yang bersedekah sekiranya dari kalangan ulama, maka ia berada di seutama-utamanya kedudukan di sisi Allah. Ke-17, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menempatkan kaya yang disertai sedekah berada di tingkatan yang sama dengan Al-Quran yang disertai pengamalannya. Ke-18, bahwa seorang hamba dianggap telah menepati perjanjian antara dirinya dengan Allah Ta'ala dan menyempurnakan akad transaksi jual beli yang terikat dengannya pada saat ia mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Ke-19, bahwa sedekah merupakan bukti atas kesungguhan dan keimanan seorang hamba. Sebagaimana dalam sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti bahwa sedekah pensuci bagi harta, melepaskannya dari sikap-sikap buruk yang menerpanya seperti kelalaian, sumpah dan dusta serta kealpaan. Sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para pedagang dengan sabda Shallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, innal bai'a yahduruhu al-laghwu wal halfu fasubuhu bis-shadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya pada perdagangan ini terjadi kealpaan dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan sedekah.